Ku balas dengan elegan kekejaman ibu mertua dan kakak ipar. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat sahabat Bunda yang belum menonton part satunya, bisa ditonton lebih dulu ya, agar bisa mengikuti alur ceritanya. Aku akhirnya menemukan bukti kuat, Ra, katanya dengan nada panik. Malam itu, Rehan datang tergesa-gesa dengan raut wajah yang tegang. Nafasnya masih tersengal ketika dia di sampingku. Aku yang sedang merapikan dokumen di ruang tamu, langsung menghentikan pekerjaanku. Bukti apa, Mas? Tanyaku, ikut merasa cemas. Rehan merogoh sakunya dan mengeluarkan selembar kertas. Tampaknya bukti transfer bank. Ini, Ra, ada bukti transfer dari Bu Widya ke seseorang yang bernama Burhan sebesar 100 juta rupiah, jelasnya sambil menunjukkannya padaku. Saat aku telusuri lebih lanjut, ternyata Burhan ini adalah mantan residivis, pelaku perampokan. Aku mengerutkan dahi, masih merasa bingung. Lalu, apa hubungannya dengan kita, Mas? Rehan menarik nafas dalam, menatapku serius. Ra, aku yakin Bu Widya dan Mila berencana lebih besar dari yang kita duga. Kecelakaan pertama yang dialami oleh Nizam, serta kecelakaan yang menewaskannya, semuanya bukan kebetulan. Ini sabotase, Ra. Dadaku terasa sesak. Apa maksud Mas Rehan? Bu Widya dan Mila terlibat dalam kecelakaan itu. Bukti yang kudapat menunjukkan bahwa Burhan, orang yang menerima uang dari Bu Widya, adalah orang yang disewa untuk melakukan sabotase pada mobil Nizam. Bahkan kecelakaan pertamanya yang membuatmu menolong dia dulu, itu juga hasil rencana mereka, Ra. Dunia seakan berputar lebih cepat. Aku menatap Rehan dengan gemetar. Mas Rehan, apa semua ini benar? Apa mereka benar-benar tega melakukan ini semua? Rehan meskipun masih belum begitu yakin, namun ia mengangguk pelan. Kita akan cari bukti tambahan lagi ya, Ra. Aku ingin kita juga tidak gegabah menghadapi mereka. Karena aku tahu, mereka ini sangat licik dan kejam, kata Rehan. Air mataku mengalir tanpa bisa ditahan. Aku tak pernah menyangka mereka bisa sejahat itu. Nizam tidak pantas diperlakukan seperti ini. Kenapa mereka begitu tega? Rehan mendekat, menepuk pundakku dengan pelan, berusaha menenangkan. Aku juga tidak mengerti, Ra. Tapi sekarang, yang terpenting adalah kita kumpulkan semua bukti-bukti untuk membongkar semua kejahatan mereka. Kebenaran akan terungkap, dan Nizam akan mendapatkan keadilan. Aku mengangguk pelan sambil terisak. Meskipun begitu, dalam hatiku aku tahu bahwa perasaan lega belum sepenuhnya bisa kurasakan. Ada luka yang begitu dalam karena kehilangan Nizam. Tapi setidaknya, kebenaran ini mulai terungkap. Aku hanya berharap agar semua kejahatan ini segera terbongkar, dan Bu Widya serta Mila mendapatkan ganjaran atas semua perbuatan mereka. Aku dan Rehan semakin dekat untuk mengungkapkan kejahatan keluarga tiri Nizam. Bukti demi bukti mulai terkuak, dan semakin hari, rencana jahat Bu Widya dan Mila semakin jelas. Yang mengejutkan, kami menemukan bukti lain yang jauh lebih mengerikan. Bu Widya ternyata telah meracuni ayah Nizam, Pak Wijaya, bertahun-tahun yang lalu. Selama ini, semua orang termasuk aku mengira Pak Wijaya meninggal dunia karena serangan jantung. Namun setelah kami menemukan catatan medis yang dimanipulasi dan saksi yang pernah melihat perilaku mencurigakan Bu Widya, semua petunjuk mengarah pada kesimpulan yang sama. Pak Wijaya telah dibunuh. Rehan nampak sangat tegang saat menemukan bukti ini. Ini lebih buruk dari yang kita duga. Bukan hanya Nizam, bahkan ayahnya menjadi korban kejahatan Bu Widya dan Mila, katanya sambil menatap dokumen yang berisi bukti transfer uang ke dokter yang memalsukan penyebab kematian Pak Wijaya. Aku terpaku. Mereka tega melakukan semua ini hanya demi harta, tanyaku. Sulit mempercayai kenyataan yang ada di depan mataku. Rehan mengangguk pelan. Setelah Pak Wijaya meninggal, mereka berharap seluruh warisan jatuh ke tangan Bu Widya. Tapi ternyata
Sebagian besar harta jatuh ke Nizam. Dan sejak saat itu, mereka merencanakan untuk menyelenyapkan Nizam juga. Aku merasa sesak, seperti ada beban berat yang menghimpit dadaku. Semua yang telah terjadi selama ini, seperti potongan puzzle yang mulai tersusun. Kebencian Bu Widya terhadap Nizam, manipulasi yang dia lakukan terhadapku setelah kematian Nizam, dan upaya mereka untuk menyingkirkanku, semuanya mulai masuk akal. Kami pun memutuskan untuk bertindak lebih cepat. Aku dan Rehan mengatur pertemuan rahasia dengan Pak Dharma, pengacara yang bekerja untuk Nizam sebelum kematiannya. Pertemuan itu diadakan di sebuah kafe kecil di luar kota, tempat yang jauh dari pandangan Bu Widya dan Mila. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan lebih banyak saksi dan dokumen, ujar Pak Dharma dengan serius. Kita perlu bukti yang tak terbantahkan, agar mereka tidak bisa mengelak lagi. Rehan mengangguk setuju. Kami sudah menemukan beberapa bukti kunci, tapi kami butuh saksi yang bisa memberikan kesaksian langsung. Jika perlu, kita bisa memanggil dokter yang terlibat dalam pemalsuan catatan medis ayah Nizam. Saat itu aku merasakan keputusasaanku semakin kuat. Aku tidak bisa lagi diam. Aku harus menanyakan langsung kepada Bu Widya tentang semua yang terjadi. Keinginan untuk menghadapi Bu Widya semakin menggebu-gebu di dadaku. Aku merasa sudah terlalu lama berpura-pura tidak tahu. Aku ingin konfirmasi, ingin mendengar langsung dari mulutnya tentang apa yang dia lakukan. Aku akan bicara dengan Bu Widya, kataku dengan tegas. Rehan nampak ragu. Naura, ini berbahaya. Dia pasti akan mencurigai kita. Kita belum punya cukup bukti untuk menjebak mereka secara hukum. Tapi aku tak bisa terus diam, balasku dengan suara gemetar, antara marah dan takut. Aku harus mendengar dari mulutnya sendiri. Akhirnya, aku nekat. Aku bertemu dengan Bu Widya di rumahnya. Pura-pura ingin berbicara tentang masa depan warisan Nizam. Awalnya, percakapan berjalan biasa saja. Tapi perlahan-lahan, aku mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang menyelidik. Bu, aku mau tanya kepada Ibu. Apakah Ibu sebenarnya merahasiakan sesuatu tentang Mas Nizam? Karena aku merasa kematian Mas Nizam sangat aneh dan begitu mendadak. Bu Widya tersentak. Meski mencoba menyembunyikan keterkejutannya. Aku tidak tahu, mungkin ini memang sudah takdirnya begitu. Tapi aku bisa melihat matanya yang mulai gelisah. Aku terus menekannya, meski hatiku penuh dengan rasa takut. Tapi bukankah ini aneh, Bu? Kecelakaan Nizam begitu tiba-tiba, seperti kecelakaan yang pertama. Apakah Ibu pernah berpikir, mungkin ada yang tidak beres? Bu Widya menatapku dengan tajam. Wajahnya berubah menjadi dingin. Apa maksudmu? Kau menuduhku? Aku berusaha tetap tenang, meskipun perasaanku kalut. Tidak begitu, Bu. Hanya saja, ada banyak hal yang tidak masuk akal. Percakapan itu berhenti di situ. Aku tahu Bu Widya mulai mencurigai sesuatu. Tidak ada lagi kata-kata halus darinya. Tindakan ini mungkin tindakan yang ceroboh, tapi aku tak bisa menahan diriku. Beberapa hari kemudian, Rehan dan aku mulai merasa bahwa Bu Widya dan Mila semakin terdesak. Kedekatanku dengan Rehan terlihat jelas, dan Rehan jarang memberikan mereka informasi tentang hubungan palsu kami. Ini membuat Bu Widya semakin curiga, dan aku tahu waktunya sudah semakin dekat. Mereka pasti merencanakan sesuatu yang besar. Ternyata, kecurigaanku benar. Bu Widya dan Mila mulai mempercepat rencana terakhir mereka. Setelah semua cara lain gagal, mereka kini berniat menghilangkanku. Bagi mereka, aku adalah penghalang terakhir sebelum mereka bisa sepenuhnya menguasai harta Nizam. Dan kali ini, mereka berniat meracuniku. Malam itu, aku mendengar Rehan berbicara di telepon. Ia mendapatkan kabar dari seorang temannya yang juga seorang mata-mata bahwa Bu Widya telah memesan racun. Aku gemetar saat mendengar hal itu. Mereka benar-benar ingin melenyapkanmu, Ra, kata Rehan dengan wajah tegang. Mereka pikir selama kamu masih ada, harta Nizam tak akan pernah jatuh ke tangan mereka. Aku tak bisa lagi menahan tangis. Ketakutan menggerayaki pikiranku. Tapi ada sesuatu yang lain. Amarah atas segala penderitaan yang telah mereka timbulkan. Kita tidak bisa diam saja, kataku. Air mataku membasahi pipi. Mereka harus dihentikan. Dan kita akan menghentikan mereka, Ra. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu. Tidak akan pernah, balas Rehan, menggenggam tanganku dengan erat.
Dengan tekad yang bulat, kami mulai merencanakan langkah akhir. Bukti-bukti sudah cukup kuat. Aku akan melawan mereka, dan kali ini aku tidak akan menjadi korban lagi. Setelah berminggu-minggu kami bekerja keras dalam diam, Rehan dan aku akhirnya berhasil mengumpulkan bukti yang cukup untuk mengaitkan Bu Widya dan Mila dalam kejahatan yang telah mereka rencanakan selama ini. Setiap lembar dokumen, saksi dan bukti transaksi yang kami kumpulkan adalah bukti besar yang selama ini kami coba susun. Namun meski bukti sudah di tangan, tugas kami belum selesai. Langkah selanjutnya adalah menyusun cara agar semuanya bisa dipaparkan di pengadilan dengan cara yang paling kuat dan tak terbantahkan. Di sebuah pertemuan rahasia, aku dan pengacara keluarga Nizam, Pak Dharma, berkumpul di ruang tertutup di sebuah kantor hukum yang letaknya jauh dari jangkauan mata Bu Widya dan Mila. Di atas meja, terdapat tumpukan berkas-berkas yang siap diajukan sebagai alat bukti ke pengadilan. Rasa tegang memenuhi udara. Kita harus sangat berhati-hati dalam langkah ini, kata Pak Dharma sambil meneliti satu persatu dokumen yang sudah kami kumpulkan. Jika salah langkah, mereka bisa saja kabur sebelum kita sempat membawa kasus ini ke persidangan. Aku menggenggam tangan Rehan dengan erat. Aku tak mau mereka lolos begitu saja, ucapku penuh ketegasan. Sudah terlalu banyak yang mereka rusak. Nizam, ayahnya, dan sekarang mereka mengincar aku juga. Rehan menatapku dengan tatapan penuh kepastian. Kita tidak akan membiarkan mereka lolos, Naura. Aku janji. Pak Dharma mengangguk pelan. Kita sudah punya cukup bukti. Bukti transfer ke Burhan. Bukti percakapan yang kita dapatkan dari saksi. Bahkan rekaman telepon yang secara tak sengaja menangkap percakapan Bu Widya dan Mila saat mereka berbicara tentang rencana menyelenyapkanmu. Semua ini akan sulit bagi mereka untuk disangkal. Malam itu terasa panjang. Kami mendiskusikan berbagai skenario, mulai dari cara memaparkan bukti hingga bagaimana menghadapi Bu Widya dan Mila ketika mereka akhirnya dipanggil ke pengadilan. Di saat yang bersamaan, aku dan Rehan harus tetap menjaga agar tidak terlihat mencurigakan di mata mereka. Kami harus terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Hari-hari berikutnya adalah ujian bagi kesabaran dan keteguhan hati kami. Rehan dan aku harus tetap berakting di depan Bu Widya dan Mila, seolah kami tak tahu apa-apa. Aku masih pura-pura tersenyum pada Bu Widya, menahan amarah dan ketakutan yang selalu menghantui setiap kali aku melihat senyumnya yang palsu. Rehan dengan bakat aktingnya yang semakin mahir, terus memainkan perannya sebagai pria yang sedang jatuh hati padaku, tanpa sedikit pun menunjukkan kecurigaan atau rencana kami yang semakin mendekati klimaks. Namun semakin dekat kami dengan kebenaran, semakin tajam ras kecurigaan Bu Widya. Ia mulai mencium ada sesuatu yang tidak beres. Seringkali aku melihatnya mengamati kami dengan pandangan penuh curiga. Satu kali, saat kami duduk di ruang makan, aku merasakan tatapannya tajam menusuk, seolah dia tahu bahwa kami menyembunyikan sesuatu. Naura, katanya tiba-tiba, menghentikan suasana tenang. Apa kau merasa aneh belakangan ini? Seperti ada sesuatu yang sedang terjadi? Aku menahan nafas sejenak sebelum akhirnya menjawab, mencoba menjaga agar suaraku tetap tenang. Tidak ada, Bu. Kenapa Ibu bertanya seperti itu? Dia tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Oh, tidak ada. Hanya saja, akhir-akhir ini banyak hal yang membuatku merasa gelisah. Aku merasa Rehan menegang di sebelahku, tapi dia tetap menjaga penampilannya. Mungkin itu hanya perasaan Ibu saja, jawab Rehan sambil tertawa kecil. Naura dan aku baik-baik saja. Kami malah sedang merencanakan sesuatu untuk masa depan kita. Senyum Bu Widya semakin melebar, namun aku tahu di baliknya ada kebencian yang tersembunyi. Baguslah kalau begitu. Malam itu, aku hampir tidak bisa tidur. Bayang-bayang kebohongan dan rahasia menyelimuti kami, membuat dadaku merasa sesak. Namun aku tahu bahwa langkah ini adalah satu-satunya jalan. Aku tak bisa mundur sekarang. Kami terlalu dekat dengan kebenaran. Keesokan harinya, aku dan Rehan bertemu dengan pihak berwenang yang sudah sepakat untuk mulai melakukan penyelidikan secara formal. Kami menyerahkan semua bukti yang telah kami kumpulkan, rekaman percakapan, bukti transfer, dan kesaksian yang menguatkan keterlibatan Bu Widya dan Mila. Kepala penyelidikan, seorang polisi pria parubaya dengan wajah serius,
memeriksa setiap bukti dengan saksama. Ini bukti yang sangat kuat, katanya sambil menatap kami berdua. Kami akan segera memanggil Bu Widya dan Mila untuk dimintai keterangan. Jika mereka terbukti bersalah, mereka tidak akan lolos jadi jeratan hukum. Aku merasa lega mendengar itu, namun di dalam diriku masih ada kekhawatiran. Bagaimana jika mereka kabur sebelum penyelidikan resmi dilakukan? Bagaimana jika mereka mencoba menyerangku lagi sebelum semuanya selesai? 3 hari kemudian, surat penangkapan resmi dari pihak kepolisian dan beberapa personil kepolisian mendatangi rumahku. Mereka mengatakan bahwa mereka akan membawa Bu Widya dan Mila untuk dijadikan saksi atas kasus kematian Nizam dan Pak Wijaya. Saat itu, aku bisa melihat raut wajah mereka berubah drastis. Bu Widya, yang biasanya penuh dengan percaya diri, kini nampak pucat. Mila yang selalu terlihat angkuh, kini mulai gelisah. "Apa ini?" tanya Bu Widya, mencoba tetap tenang. Meskipun suaranya sedikit bergetar, dia memandangku dengan tatapan tajam. "Kami salah apa, Pak? Kenapa kami dibawa?" "Naura, ini pasti ulahmu kan?" Aku menelan ludah, mencoba menahan gemetar di suaraku. "Tidak, Bu. Saya bahkan tidak tahu apa-apa soal ini." Dia menatap surat itu dengan mata yang penuh kebencian. Kemudian beberapa polisi menangkap mereka dan membawanya keluar dari rumah. Saat di ambang pintu, aku mendengar teriakannya seolah-olah meminta pertolongan. Namun aku hanya diam saja, tak melakukan apapun untuk mereka. Ini sudah dimulai, bisikku dalam hati. Tidak ada jalan kembali untuk mereka. Malam itu, aku tahu kami telah memasuki babak baru. Babak di mana kebenaran akan mulai terkuak. Dan Bu Widya serta Mila akan menghadapi keadilan atas segala kejahatan yang mereka lakukan. Setelah berjam-jam proses penyelidikan yang panjang dan intens, tibalah saat yang telah dinanti-nantikan. Di dalam ruang interogasi yang dingin dan sunyi, Bu Widya dan Mila duduk dengan tatapan kosong, terjepit di antara rasa takut dan keputusasaan. Mereka tahu hari ini adalah akhir dari semua kebohongan dan kejahatan yang telah mereka sembunyikan selama bertahun-tahun. Para penyelidik memulai dengan rekaman bukti-bukti yang tak terbantahkan. Dimulai dari transfer uang mencurigakan, percakapan telepon yang direkam secara diam-diam, hingga saksi yang telah menguatkan keterlibatan mereka dalam serangkaian peristiwa tragis yang telah menghancurkan hidup Nizam dan keluarganya. Bukti yang paling memberatkan adalah keterlibatan mereka dalam kematian Pak Wijaya, ayah Nizam, dan tentu saja rencana pembunuhan terhadap Nizam sendiri. "Apa kalian mengakui semua ini?" tanya salah satu penyelidik dengan nada tenang, namun tegas. Bu Widya menghela nafas panjang, bibirnya gemetar, sebelum akhirnya dia berbicara. "Ya, kami yang melakukannya," ucapnya dengan suara rendah, hampir tak terdengar. Air matanya mulai mengalir di pipinya. Wajahnya yang selama ini selalu nampak dingin dan penuh percaya diri, kini terlihat hancur. "Kami telah meracuni Pak Wijaya, suamiku sendiri, agar bisa mendapatkan seluruh warisannya." Mila yang duduk di sebelahnya awalnya nampak ingin menyangkal, namun setelah beberapa saat, dia menyerah pada tekanan. "Kami juga merencanakan kecelakaan yang membunuh Nizam," katanya dengan suara penuh kepasrahan. "Kami pikir setelah dia mati, semuanya akan lebih mudah, tapi ternyata tidak seperti itu." Pengakuan mereka akhirnya direkam oleh pihak berwenang dan dijadikan bukti resmi dalam kasus ini. Semua kebohongan yang mereka bangun selama bertahun-tahun, kini telah runtuh di depan mata. Seluruh rencana jahat mereka terungkap, termasuk rencana pembunuhan terhadap Nizam dan kecelakaan pertama yang berhasil digagalkan, serta kecelakaan kedua yang akhirnya merenggut nyawa Nizam. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik topeng palsu mereka. Proses hukum berjalan dengan cepat setelah pengakuan tersebut. Bu Widya dan Mila akhirnya tertangkap dan diadili atas semua kejahatan mereka. Pengadilan berlangsung dengan sorot media dan perhatian publik yang luar biasa. Di ruang sidang, aku duduk di bangku belakang, menyaksikan bagaimana setiap bukti dipaparkan dengan jelas. Setiap kesaksian, setiap detail, semakin memperjelas betapa gelapnya niat mereka selama ini. Ketika hakim menjatuhkan vonis, suasana ruang sidang menjadi hening. Terdakwa Bu Widya dan Mila dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana, penipuan, dan tindakan kriminal lainnya. Suara hakim menggema di seluruh ruangan. Keduanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Aku merasakan kelegaan yang begitu besar saat mendengar kata-kata itu.
Setelah semua rasa sakit dan ketidakadilan yang aku alami, akhirnya keadilan ditegakkan. Namun di dalam hatiku, perasaan itu bercampur dengan kesedihan yang mendalam, karena aku tahu bahwa tidak ada hukuman yang bisa mengembalikan Nizam. Setelah sidang berakhir, Rehan menemaniku keluar dari gedung pengadilan. Di luar udara dingin menyentuh kulitku, namun rasanya seperti beban berat yang selama ini aku pikul perlahan terangkat. Rehan menggenggam tanganku dengan erat. "Kau sudah sangat kuat, Naura. Ini adalah akhir dari semua penderitaanmu." Aku mengangguk pelan, menatap langit yang cerah, namun di mataku masih tersimpan bayangan Nizam. Semua ini tidak akan pernah bisa mengembalikan Nizam. Tapi aku tahu, dia sekarang bisa tenang. Keadilan telah ditegakkan, dan kamu juga berhak mendapatkan kehidupan baru, ucap Rehan dengan lembut. Beberapa minggu setelah pengadilan, aku dan Rehan akhirnya kembali ke kehidupan normal. Semua harta secara sah adalah milik Nizam, kini kembali padaku. Rumah besar peninggalannya kini telah menjadi tempatku di mana aku memegang kisah kami yang penuh lika-liku, namun juga menjadi simbol kekuatan dan keteguhan yang membawaku hingga ke titik ini. Meski awalnya Rehan hanya dikirim untuk menjebakku, kenyataannya selama kami bersama, dia benar-benar jatuh cinta padaku. Aku bisa merasakan ketulusannya dalam setiap tindakan, setiap perhatian yang dia berikan. Rehan bukan hanya sekedar pria yang awalnya datang untuk menjalankan perintah Bu Widya. Dia adalah pria yang pada akhirnya mengorbankan segalanya untuk membantuku dan membongkar kejahatan keluarga tiri Nizam. Suatu malam, Rehan mengajakku duduk di taman rumah peninggalan Nizam. Di bawah sinar bulan yang lembut, dia menggenggam tanganku dengan erat. "Naura, setelah semua yang kita lalui, ada satu hal yang belum sempat aku katakan padamu," katanya dengan suara bergetar. "Aku mencintaimu, Naura. Dan ini bukan karena perintah siapapun, bukan karena rencana siapapun. Ini semua karena aku benar-benar jatuh cinta pada ketulusan hatimu." Aku terdiam sejenak, menatap matanya yang penuh keyakinan. Rehan, pria yang awalnya hanyalah orang asing bagiku, kini telah menjadi bagian dari hidupku. Tanpa ragu, dia berlutut di depanku, mengeluarkan sebuah cincin dari saku jasnya. "Naura, maukah kau menikah denganku?" ucapnya dengan penuh harap. Aku merasa jantungku berdegup kencang. Semua kesedihan, semua rasa sakit yang selama ini aku tahan, perlahan berganti dengan perasaan bahagia yang tak pernah aku duga akan datang. "Iya, Rehan, aku mau," jawabku sambil menahan air mata bahagia. Kami menikah beberapa bulan kemudian dalam sebuah akad nikah yang sederhana, namun penuh dengan keberkahan. Prosesi pernikahan kami berlangsung dengan hikmat, diiringi oleh doa-doa yang dipanjatkan untuk keberkahan rumah tangga kami. Meski kenangan tentang Nizam akan selalu ada di dalam hatiku, aku sadar bahwa hidup harus terus berjalan sesuai dengan ketentuannya. Aku dan Rehan menemukan babak baru dalam kehidupan kami sebagai suami istri, dengan komitmen untuk menjalani pernikahan yang penuh cinta, kesetiaan, dan kebahagiaan yang diridhoi oleh Allah. Setelah pernikahan kami, kehidupan baruku bersama Rehan terasa seperti babak baru yang penuh harapan dan kedamaian. Meski awalnya hidup kami terbentuk dari berbagai drama dan kejahatan yang harus kami hadapi, akhirnya cinta yang tulus membawa kami ke jalan kebahagiaan yang sesungguhnya. Hari-hari kami diisi dengan tawa, kebersamaan, dan rencana-rencana baru untuk masa depan kami. Tak lama setelah menikah, kabar bahagia datang. Aku akhirnya hamil. Kabar ini sungguh membahagiakan, dan Rehan terlihat sangat bersemangat setiap kali berbicara tentang masa depan anak kami. Rumah besar peninggalan Nizam kini dipenuhi dengan kehangatan yang baru. Dulu rumah ini terasa sunyi dan penuh kenangan pahit, namun kini setiap sudut rumah itu menyimpan kebahagiaan yang menanti. Selama 9 bulan kehamilanku, Rehan selalu mendampingiku dengan penuh perhatian. Dia belajar banyak tentang cara merawat ibu hamil dan selalu memastikan aku merasa nyaman. Tawa dan canda selalu menghiasi hari-hari kami. Meski sesekali aku masih merasakan rasa rindu yang mendalam kepada Nizam, namun Rehan selalu memahami perasaanku tanpa pernah membuatku merasa bersalah. Dia tahu bahwa Nizam adalah bagian dari hidupku yang tak bisa aku lupakan. Namun dia juga tahu bahwa hatiku kini miliknya. Hari kelahiran anak kami akhirnya tiba.
Prosesnya tidak mudah, namun ketika tangisan pertama bayi kami terdengar, semua rasa sakit akhirnya terbayar. Rehan memegang tanganku dengan erat saat aku tersenyum penuh haru melihat bayi perempuan mungil yang kini berada di dalam pelukanku. "Kita beri nama siapa ya anak kita, Naura?" tanya Rehan dengan senyum yang lembut. Aku terdiam sejenak, merenung sambil menatap wajah bayi kami yang damai. Bagaimana kalau kita beri nama Aira saja? Nama itu selalu terlintas dalam pikiranku sejak aku hamil. Rehan mengangguk. Aira? Nama yang sangat cantik dan bermakna. Dia adalah pembawa kebahagiaan dalam hidup kita, Naura. Sejak kehadiran Aira, hidup kami berubah sepenuhnya. Setiap pagi aku terbangun dengan senyum di wajahku, melihat wajah mungil Aira yang damai dalam tidurnya. Rehan selalu berusaha meluangkan waktu untuk merawatnya, meski kesibukannya sebagai pengusaha mulai meningkat. Dia selalu memastikan bahwa kami adalah prioritas utamanya, dan itulah yang membuatku semakin mencintainya. Beberapa tahun kemudian, Aira tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria dan pintar. Dia membawa kebahagiaan yang tak terhingga dalam hidup kami, dan setiap kali melihat senyumannya, aku merasa bahwa inilah hadiah dari semua cobaan yang pernah aku lalui. Suatu sore, kami duduk di taman rumah besar peninggalan Nizam. Aira berlari-lari di antara bunga-bunga yang mekar, sementara aku dan Rehan duduk berdua di bangku taman, menikmati suasana. "Kita sudah memulai banyak hal ya," ucap Rehan sambil menggenggam tanganku. Aku tersenyum dan mengangguk. "Iya, dan akhirnya kita bisa menemukan kebahagiaan ini. Tapi aku tidak akan pernah melupakan Nizam. Dia adalah bagian dari cerita hidupku yang membawaku hingga ke sini." Rehan menatapku dengan penuh perhatian. "Aku tahu, Naura, Nizam akan selalu menjadi bagian dalam hidup kita. Dan aku tidak akan pernah memintamu untuk melupakan dia. Tanpa Nizam, mungkin kita tidak akan pernah bertemu." Aku menatap ke arah langit yang mulai berwarna keemasan, memikirkan Nizam. Di dalam hatiku, aku merasakan rasa syukur karena meskipun hidup memberiku begitu banyak ujian, aku juga diberikan kesempatan kedua untuk bahagia. Kehidupan kita sekarang adalah bagian dari perjalanan yang dia mulai. Aku merasa Nizam akan bahagia melihat kita seperti ini. Rehan mengangguk. Dan aku berjanji akan selalu menjaga kebahagiaan ini untuk kita, untuk Aira, dan untuk kenangan Nizam. Hari-hari kami dipenuhi dengan kebahagiaan sederhana. Tawa Aira saat bermain, pelukan hangat Rehan setiap kali dia pulang bekerja, dan momen-momen kecil yang membuat hidup kami begitu bermakna. Meski kadang aku masih mengenang Nizam, kini aku bisa melakukannya tanpa rasa sakit, melainkan dengan perasaan damai. Aku tahu bahwa dia telah memberikan yang terbaik, dan kini aku melanjutkan hidup dengan orang yang juga mencintaiku dengan tulus. Rehan yang dulunya hanya pria yang hadir karena perintah Bu Widya, kini menjadi suamiku, ayah dari anakku. Bersama dia, aku menemukan cinta yang baru, cinta yang berbeda namun sama kuatnya. Kami membangun keluarga yang penuh cinta. Masa lalu tidak dilupakan, namun dijadikan pelajaran untuk menjadi lebih baik. Rumah besar ini, yang dulunya penuh dengan kenangan pahit, kini menjadi saksi dari kebahagiaan yang kami bangun bersama. Aira sering bertanya tentang sosok Nizam, dan dengan lembut, aku menceritakan siapa dia, pria yang penuh kasih dan pernah menjadi bagian dari hidupku. Namun Aira juga tahu bahwa Rehan adalah ayahnya, sosok yang membimbingnya dan mencintainya tanpa syarat. Kini aku bisa tersenyum melihat masa depan. Meski perjalanan hidupku penuh dengan lika-liku, aku tahu bahwa cinta dan kebahagiaan sejati selalu menunggu di ujung jalan. Bersama Rehan dan dengan Aira yang melengkapi hidup kami, aku yakin bahwa kami akan selalu mampu menghadapi segala rintangan yang ada di depan sana. Aku tidak akan pernah melupakan Nizam, tapi aku juga tidak akan melewatkan kesempatan untuk bahagia bersama orang-orang yang kini ada di sisiku. Hidupku, meski penuh dengan ujian, akhirnya menemukan cahaya baru, dan aku siap untuk menjalaninya dengan penuh syukur. Kisahku yang berawal dari gadis desa yang penuh kesederhanaan, kini menjadi pewaris harta besar, berhasil melewati segala cobaan dengan kesabaran dan kebaikan. Aku menunjukkan bahwa cinta dan kebaikan hati dapat menenangkan segalanya, bahkan di tengah segala pengkhianatan dan kejahatan.